Bapak Ibu saudaraku sekalian, cara seseorang memandang Alkitab dan memperlakukan Alkitab itu harus benar-benar benar. Sebab kalau seseorang cara memandang Alkitab dan memperlakukan Alkitab salah, maka pasti bukan kebenaran yang ditangkapnya, saudara, tetapi penyesatan, kesalahan. Nah, di sini pentingnya, saudara, seseorang dengan jujur, dengan jujur memandang Alkitab juga dengan teliti, saudara. Dengan jujur dan dengan teliti, saudara. Di setiap peristiwa, di setiap kejadian, saudara, kalau kita membaca Alkitab, di setiap kisah itu bisa mengandung kebenaran umum. Maksudnya, saudara, kebenaran yang berlaku untuk semua orang di segala tempat. Tapi juga bisa mengandung kebenaran khusus. Ini tidak boleh terbalik, saudara. Tidak boleh terbalik. Misalnya contoh sederhana saja, kisah mengenai Kolsom yang dibelah. Kebenaran umumnya adalah bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Amin, saudara. Amin. Itu kebenaran umum. Semua orang bisa menangkap kebenaran itu dan mengenakannya. Kebenaran umum itu dari kisah itu juga bisa, misalnya, Allah menyelamatkan umatnya yang dalam kesesakan. Itu juga berlaku untuk setiap orang. Dan itu juga pasti terjadi dalam hidup setiap orang, saudara. Tetapi kebenaran khususnya, itu hanya berlaku bagi bangsa Israel, dan mungkin juga orang-orang tertentu. Artinya saudara tidak bisa menyeberang Selat Jawa lalu membelah Selat Jawa. Selat Sunda maksudnya. Mengacu pada peristiwa Laut Kolsom yang dibelah. Lalu Allah, saudara, mau membelah Selat Sunda. Tidak bisa. Karena Alkitab berkata, belahlah, angkat tongkatmu, maka laut akan terbelah. Kebenaran khususnya hanya untuk Musa, untuk bangsa Israel itu. Dan itu bukan tidak mungkin, tidak akan pernah terulang sepanjang masa, sepanjang zaman. Tidak akan pernah terulang. Sebab kebenaran khususnya hanya berlaku bagi orang pada zaman itu, atau mungkin saja terjadi dalam hidup orang-orang tertentu. Bisa saja. Tapi kecil kemungkinannya, saudara. Nah, kalau saya ambil contoh Laut Kolsom yang dibelah, ini kan, sulit terjadi ya. Bagaimana dengan tembok Yeriko yang dikelilingi? Kebenaran umum yang bisa berlaku dari kisah itu adalah bahwa dalam pergumulan melawan musuh, Tuhan melibatkan umatnya yang mulai dewasa. Itu kebenaran umum, saudara. Ketika ada di Mesir, bangsa Israel masih bayi dalam pengenalan akan Yahweh. Mereka tidak berperan sama sekali pada waktu Tuhan mengobrak-abrik Mesir. Tuhan hanya memakai 2 hambanya, Musa dan Harun, saudara. Bangsa Israel bisa keluar Mesir, dan orang-orang Mesir melempari dengan emas, permata, dan perhiasan. Tanpa kerja keras. Tapi jangan lupa, saudara, ketika menaklukkan Yeriko, mereka sudah dilibatkan keliling tembok Yeriko. Nanti ketika masuk Kanaan, semua dilibatkan penuh, angkat senjata,
taklukkan Kanaan. Perang, tidak ada mujizat. Jadi ketika kita belajar tentang tembok Yeriko, kebenaran umumnya adalah Tuhan melibatkan umatnya dalam melawan musuh ketika umatnya dipandang mulai dewasa. Itu bisa, saudaraku. Tetapi kebenaran khususnya mungkin hanya berlaku bagi bangsa Israel. Atau untuk orang-orang tertentu, tidak bisa dibuat umum. Misalnya saudara mau membeli tanah untuk membangun gereja. Saudara kelilingi itu tanah. Bisa enggak Pak? Ya bukan tidak mungkin Tuhan perintahkan. Bisa, bukan tidak mungkin bisa. Tapi di sini sangat subjektif ya saudaraku. Ya sangat pribadi. Sangat pribadi. Jadi kebenaran umum ini, saudara, ini kalau pakai bahasa umum itu hikmah. Hikmat atau hikmah. Atau pelajaran rohani. Hikmah pelajaran rohaninya selalu bisa bersifat umum. Bisa dikenakan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan sifatnya permanen. Tetapi kalau kebenaran khusus, saudaraku, itu hanya berlaku bagi orang yang terlibat pada zaman itu atau dalam peristiwa itu atau hanya orang-orang tertentu. Nah, cara kita memandang Alkitab harus benar di sini. Cara kita memperlakukan Alkitab harus benar di sini. Ironis, saudaraku, murid sekolah Alkitab pun kadang-kadang tidak peduli dengan fakta ini. Apalagi yang tidak pernah sekolah Alkitab, yang tidak pernah belajar hermeneutik. Hermeneutik itu artinya ilmu tafsir, saudara. Sembarangan saja. Nah, saudara sedikit-sedikit belajar. Karena konteks pembahasan kita kan masih soal mengenal kebenaran melalui teologi ya. Berteologi ya. Ini kita sedang belajar mengenai bagaimana berteologi ya. Bagaimana mengenal Allah. Ini, saudara. Kalau kebenaran umum itu bisa berarti hikmah atau pelajaran rohani. Menemukan ini tidak gampang loh saudara. Ini tidak mudah loh. Sebab hikmah atau hikmat di dalam perjanjian lama itu tidak selalu bisa dikenakan dalam hidup umat perjanjian baru bagi yang sudah dewasa. Jadi pelajaran-pelajaran rohani yang terdapat dalam perjanjian lama itu kadang-kadang seperti pelajaran-pelajaran moral, etika, atau mirip sekelas dengan motivator. Sekelas dengan motivator. Banyak kejadian-kejadian dalam perjanjian lama yang hikmah-hikmahnya itu baik, tapi untuk tataran umum. Begitu masuk Injil, itu luar biasa. Nanti saudara akan mengerti maksud saya. Kebenaran umum itu hikmah. Nah, menangkap hikmah ini sendiri juga tidak gampang, saudara. Tidak mudah, saudara. Seperti misalnya ketika Abraham menyuruh Eliasar mencari jodoh untuk anaknya siapa? Ishak. Eliasar berdoa, Tuhan, beri tanda kepadaku siapa wanita yang akan menjadi jodoh anak tuanku. Betul, saudara? Dia minta tanda. Nah, dari kisah itu apa hikmah yang kita dapat? Bahwa Tuhan akan menjawab doa bagi orang yang mau bertanya kepadanya. Itu hikmahnya. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan pasti menjawab. Pasti. Tetapi jangan lalu ikut-ikutan minta tanda. Nah, itu kebenaran khususnya untuk Eliasar saja. Jangan lalu saudara ikut-ikutan pria pertama yang lewat depan rumahku. Dialah suamiku. Ternyata yang lewat tukang abu gosok. Nggak boleh sembarangan kan? Nggak boleh. Kalau ada seseorang pernah mendapat penglihatan atau mimpi, dari penglihatan mimpi itu dia menemukan jodohnya, saudara tidak boleh ikut-ikutan, apalagi itu pengalaman manusia. Seseorang maksudnya, pengalaman Alkitab saja tidak boleh sembarangan
kita import, lalu kita kenakan dalam hidup kita kok. Saudara, kebenaran khususnya selalu ada. Semua kisah yang ditulis dalam Alkitab pasti mengandung kebenaran umum, saudara. Pasti. Tetapi jangan kita memungut secara harafiah. Jangan kita memungut secara harafiah. Orang-orang yang tidak belajar kebenaran secara fundamental, ya, secara fundamental, biasanya mereka terjebak dengan masalah-masalah minor. Itu minor. Jadi seperti misalnya mengelilingi tembok Yeriko, itu minor. Mayornya adalah Allah melibatkan umatnya yang dipandang dewasa dalam memenuhi rencananya. Itu mayornya. Soal keliling atau tidak keliling itu nggak prinsip. Sebab Tuhan kalau mau menaklukkan Yeriko sebenarnya cukup mengembus, selesai. Temboknya roboh. Nah pakai di acara dikelilingi baru roboh itu kira-kira kenapa? Nah nyatanya Tuhan mengobok-obok Mesir tanpa pakai acara macam-macam loh. Nah di situ kita mesti menangkap hikmahnya. Kenapa pakai acara keliling-keliling berhari-hari tembok Yeriko? Ya karena Tuhan mau melibatkan umatnya. Anda pakai logika nggak? Ngerti nggak? Tidak perlu kan dikelilingi untuk bisa merobohkan tembok Yeriko. Bisa apa sih keliling-keliling itu? Nah, kalau tidak menangkap kebenaran umum dan membedakan kebenaran khusus, maka praktek-praktek klinik akan mulai terjadi dalam gereja. Ayo kita kelilingi. Kita kelilingi kota. Memangnya mesti harus kelilingi kota untuk menaklukkan musuh? Nah karena dia pungut peristiwa-peristiwa semacam itu dan mengenakannya secara harafiah. Salah saudaraku. Nah bagi orang yang tidak mengerti kebenaran, saudara, ajakan pendeta atau hamba Tuhan atau orang Kristen, ya seperti mengelilingi kota, mengelilingi tanah untuk jadi miliknya, dilakukan. Kalau Anda berkata, tapi tetap menjadi miliknya. Ya bisa saja, bukan tidak mungkin. Setelah dikelilingi, ya mereka juga ada usaha. Pasti. Saudara lihat nggak itu? Yayasan non-Kristen yang bisa bangun gedung besar, sekolah besar yang seperti istana raja-raja Tiongkok. Apakah perlu mereka mengelilingi tanah itu jadi miliknya? Tidak perlu. Punya duit beli, cukup. Nah kok orang Kristen jadi bodoh seperti itu? Di perjanjian baru pun juga saudara harus cerdas. Seperti misalnya ketika Tuhan menyuruh seseorang untuk mengambil keledai, ya, sebelum Tuhan masuk kota Yerusalem. Tuhan suruh muridnya, kamu nanti akan ketemu keledai tertambat, katakan Tuhan membutuhkannya. Kita kan tidak tahu si pemilik keledai itu siapa. Bukan tidak mungkin orang-orang yang kenal Tuhan Yesus juga. Kalau tidak bisa dilempari batu dia. Mencuri kan hukumnya dilempari, bisa mati dia. Oh tapi secara mujizat Pak. Hipnosis. Ya sekarang ada hipnosis. Tapi Tuhan gak pakai hipnosis loh. Kalau kamu ketemu nanti keledai tertambat, katakan Tuhan membutuhkannya. Kita tuh gak tahu siapa pemiliknya. Yang saya pahami tidak mungkin. Itu pakai cara-cara supranatural, pasti natural. Bukan tidak mungkin, memang ada hal-hal yang supranatural. Tapi ada hal-hal yang betul-betul natural, saudara. Dan ternyata kita menemukan bahwa jika sesuatu kita kerjakan untuk pekerjaannya, Tuhan akan buka jalan. Ya kan? Itu kan kebenaran rohani dari secara umum kan. Kita kan tidak bisa sembarangan orang parkir mobil kita ketok keluar. Tuhan membutuhkannya. Wah Pak itu mah ekstrim. Oke, yang gak ekstrim gimana? Nah saudara kan harus memahami itu dengan benar. Harus cerdas kan.
Seperti yang pernah saya kemukakan kalau Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Untuk orang itu harafiah loh. Dia harus jual bener-bener loh. Dia berhenti jadi kepala rumah ibadah. Dia jadi miskin. Dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Mestinya. Betul nggak? Tapi dia menolak. Kebenaran rohaninya secara umum adalah bahwa Tuhan menghendaki kita tidak punya ikatan apapun kalau mau memiliki hidup yang berkualitas tingkat sempurna. Seperti Tuhan Yesus. Kalau hanya menjadi orang baik dalam standar umum, tidak perlu harus jual segala milik. Tidak perlu. Tidak perlu ikut Tuhan Yesus. Pria ini sudah baik. Dan Tuhan pun tidak membantah. Dia sudah melakukan hukum Taurat. Orang baik. Ini orang baik. Dia dipajang di Monas, orang bayar 5.000 mau. Orang baik. Tapi kalau sempurna, tidak boleh ada ikatan sama sekali. Itu kan kebenarannya kan? Bukan berarti lalu saudara jual rumah. Bagian kepada pemulung-pemulung. Lalu saudara ikut Erastus. Tidak harus begitu. Atau saudara tinggalkan semua harta, jadi biku. Atau jadi rohaniwan yang tinggal di tempat terasing, hanya berdoa saja. Kan nggak begitu saudara. Walaupun saudara di kota, Anda punya harta, Anda punya kegiatan, Tuhan dipercaya dengan perusahaan, tapi hati saudara tidak terikat. Hati kita tidak terikat dengan kekayaan itu. Kita berusaha bagaimana mengerti kehendak Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya itu. Cukup. Nah, saudara juga harus mengerti. Kalau Tuhan berkata lewat Paulus kepada kepala penjara di Filipi, percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Betul nggak? Betul nggak? Kebenaran umumnya apa? Bahwa pertobatan kepala rumah tangga akan mempengaruhi keluarganya. Betul nggak? Tidak bisa tidak. Tetapi saudaraku, apakah ini berlaku bagi semua orang? Artinya, pasti. Kalau bapaknya bertobat, anaknya selamat. Belum tentu. Sebab ternyata keselamatan itu masing-masing. Musuh orang seisi rumahnya. Bisa nggak? Bapaknya selamat, anaknya tidak. Anaknya selamat, bapaknya tidak. Itu mungkin. Tetapi pengaruh itu bisa. Apapun yang terjadi. Soal dia terima nggak terima, itu nomor 2. Nah, di sini kita menemukan ada ayat umum dan ayat khusus. Ayat umum itu berlaku bagi semua orang. Lalu ayat khusus berlaku bagi orang itu dan orang-orang tertentu. Ayat umum dan ayat khusus. Jual segala milikmu, bagian kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Umum atau khusus? Itu khusus. Hanya berlaku bagi orang itu. Tapi ada hikmahnya enggak saudara? Ada hikmahnya. Bahwa ikut Tuhan tidak boleh ada ikatan. Itu hikmahnya. Kalau kamu ketemu keledai, lepaskan keledai itu. Katakan Tuhan membutuhkan. Ayat umum atau khusus? Itu khusus. Tidak berlaku bagi orang lain. Tapi tetap ada hikmah rohani. Kalau percayalah kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Umum atau khusus? Tuh, mulai mikir kan? Percayalah kamu kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Umum atau khusus? Percayalah kamu kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Umum atau khusus? Percayalah kamu, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Kepada kepala penjara itu. Umum atau khusus? Percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Itu ayat memiliki unsur ayat umum atau khusus? Khusus. Sebab tidak mutlak kalau satu anggota keluarga selamat, yang lain pasti selamat. Nggak mutlak. Harus dilihat ayat yang lain.
Harus dilihat ayat yang lain, karena keselamatan itu pribadi. Tetapi kepala penjara ini ternyata seisi rumahnya selamat. Tapi berlaku hanya bagi dia dan orang-orang tertentu. Tetapi kebenarannya adalah jika seorang bertobat, pasti punya pengaruh. Bapaknya bertobat, anaknya punya pengaruh nggak untuk anaknya? Tapi soal dia bertobat nggak bertobat, terserah anaknya, pengaruhnya pasti ada. Itu maksudnya. Sebenarnya prinsip-prinsip seperti ini, prinsip-prinsip yang penting untuk para pembicara. Kalau pembicara tidak mengerti ini, kacau. Tidak boleh sembarangan. Saya pernah memberi kesaksian, saudaraku, bahwa saya pernah membesuk orang sakit. Begitu saya masuk ruang ICU di Husada, pas masuk, itu pas mati. Jadi pakai baju warna hijau, saya taruh gitu, saya pakai, saya masuk. Begitu saya masuk, wah langsung dokter, suster langsung, wah ambil seperti setrika itu, yes, dung gitu. Itu suster tuh langsung berdiri di depan ininya, langsung setengah, berdiri di depan itu pasien, begini, yes, gitu. Saya pas masuk, waduh, apa saya membawa karunia kematian? Jadi seperti malaikat maut saya datang. Wah, saudara, langsung itu istrinya masuk, mamanya masuk. Wah, nangis saudaraku. Mamanya kakinya sampai diuruk begini, gulung-gulung di bawah. Waduh, lalu saya ditarik-tarik, saudara. Nah, dokternya ditarik-tarik. Gini, dok, keluarkan semua alat-alat. Semua alat-alat yang lain, dok. Tolong, dok. Nah, dokternya ini, dia bilang gini, sudah. Dokter saya mundur-mundur, dipaksa-paksa. Keluarkan lagi, dok, alat-alatnya, dok. Keluarkan. Sudah, semua sudah kami usahakan. Semua kami sudah lakukan. Saya diem gitu di pojok, saya diem sampingnya begini. Rupanya ini kakak tertua, usia 48, 47 atau 46 gitu, masih muda juga. Terus saya ditarik-tarik gitu sama istrinya atau ibunya, saya lupa itu ya. Pak Pendeta, hidupkan dia. Saya lihat situasi itu, saudara. Saya ingat peristiwa Lazarus dibangkitkan. Kan situasinya begitu genting ya, suasana itu ya. Waduh, saya itu hampir melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Lazarus, bangkitlah, keluarlah. Saya diem tapi saya berjuang itu. Aduh, apaku seperti Tuhan Yesus ya. Saya itu hampir loh tergerak gini. Kok, bangun kok. Aduh, untung saya nggak ngomong, saudara. Saya tahan gitu sampai pulang. Bayangkan kalau sampai lepas saya. Kok, bangun kok. Dia masih tidur. Coba saudara. Untung saya tidak melakukan hal itu, saudara. Ini hal yang benar-benar saudaraku sekalian terjadi dalam pelayanan saya. Nah, ketika saya ke Israel pertama kali, ada seorang wanita, saudara. Usianya sudah lewat tapi belum menikah. Saya nggak tahu apa 38 atau 40 atau 37. Dia punya penyakit, kalau nggak salah kejepit uratnya di punggung. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya mau baptis tapi 7 kali Bapak tenggelamkan. Saya berat sekali, saudara. Sebab yang lain sekali, dia 7 kali. Sekarang saudara bayangkan bagaimana saya dilihat orang begitu banyak. Kan gini loh, baptisan di Sungai Yordan itu, yang lihat tuh banyak. Kalau pas lagi musim liburan, itu banyak bener. Jadi kita nyanyi, wah diliatin orang dari berbagai negara, saudara. Buat mereka asik kan, ini wisata, buat mereka asik, ada tontonan gratis. Kita kan geli gini, dia minta 7 kali 1, 2, 3. Saya bayangkan, mati aku. Kan ada beberapa yang dibaptis, saudara. Aduh, gimana ya? Akhirnya pada waktu saya nyelup, saya baptis dia 1 kali saja. Baik,
Saya mesti punya integritas. Karena kalau saya 7 kali, saya juga dianggap goblok. Kalau dia sembuh, bagus. Kalau nggak sembuh, gimana? Di belakang dia bisa bilang, orang gue minta 7, pesennya dikirim 1, ordernya 7, tapi dapatnya 1. Nah, itu saya strict tetap 1. Waktu itu pun saya sudah punya integritas, saudara. Suka nggak suka. Sekali, jebret, des, udah. Minta 7 kali. Ini kan ngikuti Naaman. Sekarang kalau orang sakit kusta supaya sembuh nyelup di sungai Yordan. Buset deh. Sanitarium apa? Sanitarium betul ya. Nggak laku. Rame-rame ke sungai Yordan. Nyelup sembuh semua. Yang dikeramatkan sungainya. Kan cerita Naaman itu saudara harus tahu hikmahnya. Kenapa harus ke Israel? Supaya mengakui Allah Yahweh itu Allah yang benar dan Allah yang berkuasa. Itu hikmahnya. Sebab Israel waktu itu di bawah kekuasaan Raja Naaman. Itu maksudnya, saudaraku sekalian. Jadi saudara harus tahu, jangan ikut-ikutan nyelup-nyelup begitu. Oke? Nah, saudara harus belajar kan, ada ayat khusus, ada ayat umum. Jadi kalau seorang pendeta khutbah lalu pungut ayat Alkitab lalu sembarangan, Anda mulai mikir, umum atau khusus? Jadi pinter saudara. Nah, saya tidak bisa menghindari hal ini karena memang saudara belajar bagaimana berteologi yang benar. Tema kita kan berteologi yang benar. Nah ini pelajarannya saudara. Berteologi yang benar itu begini. Harus dilihat kebenaran umum, kebenaran khususnya. Ingat ya, saya juga masih memberi celah. Artinya kebenaran khusus berlaku bagi orang pada waktu itu di mana peristiwa terjadi atau orang-orang tertentu. Bahkan ini peristiwa Pentakosta saja belum tentu terulang lagi dan mungkin tidak perlu terulang lagi. Yang pakai api, yes, betul nggak? Bunyi desau angin. Kenapa mesti ada itu? Karena kalau tidak ada itu, tidak ada tanda bahwa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Kenapa pakai api, roh aja? Emangnya api apa? Apa sih artinya api? Karena orang-orang waktu itu kan belum pernah tahu ada gereja. Gereja kan disahkan. Orang-orang tidak tahu bahwa ada juru selamat dunia yang harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Pengesahannya harus physically. Betul? Harus ada api. Sekarang kita minta tanda api. Buat apa? Memang pernah ada satu kesaksian. Katanya. Di satu tempat di Jawa. Pada waktu kebaktian itu gereja seperti kebakar. Orang-orang datang bawa air. Ternyata nggak kebakaran. Seperti lihat api. Tapi kan baru kali itu kita dengar. Tempat lain nggak pernah kita dengar. Itu pun juga belum tentu benar, saudaraku. Seandainya benar, lalu apa bangganya sih? Anda nangkep itu? Nangkep itu? Saya lanjutkan lagi. Ini lebih tajam ini. Gini. Misalnya di perjanjian lama itu kan ada ayat-ayat Alkitab di Mazmur. Itu enggak boleh main pungut lalu jadikan lagu rohani loh. Seperti apa lagu yang nyatakan kuasamu, musuh dikalahkan, dibakar apalagi. Enggak boleh sembarangan begitu. Itu kan konteks perjanjian lama. Musuh diserahkan. Itu konteks perjanjian lama. Di PB gimana menyerahkan musuh? Iblis pak musuhnya. Gimana mengalahkan iblis? Belajar Alkitab. Yuk. Kalau cuma enyah iblis. Atau roh jahat keluar dari orang ini. Yang tadinya gini. Terus dia sembuh. Itu kan gampang. Setan yang ada begini itu gampang. Tapi iblis dalam pikiran Judas, dalam pikiran Petrus, gak gampang dinyahkan. Betul gak? Anda belajar gak? Dari saya mengerti gak? Bahwa yang sulit itu kuasa gelap iblis yang merasuk dalam pikiran. Kalau yang bisa goyang-goyang pohon bambu. Itu setan gelandangan gak punya rumah. Yang bahaya itu yang masuk pikiran. Nah sekarang bagaimana menerapkan yang serahkan musuhmu. Gimana itu? Maksudnya itu apa?
Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Coba penerapannya untuk perjanjian baru gimana? Diartikan rohani, Pak. Oke, artikan rohani deh. Kamu mau denger nih. Saya aja pusing. Bagaimana membakar musuh? Makanya lagu-lagu pun kita harus memilih dengan tepat. Yang sudah, ya sudah. Kita kan juga dulu belum tahu. Atau karena nggak kurang lagu, ya udah. Banyak lagu-lagu yang bagus. Karena sudah terlanjur kita belajar firman Tuhan begini. Belajar terlanjur ngerti, kita tidak bisa tarik kembali pengertian ini. Amin, saudara. Kadang-kadang saya tidak tahu mau ngomong apa ya, saudara. Kalau bicara begini, saya takut juga melukai orang gitu. Yang ngarang lagu kan tadi bisa ilfil, ya. Itu Erastus tuh main kritik sembarangan. Iya, gak sembarangan sih, karena saya ngerti kebenaran, saudara. Ada yang mesti harus diluruskan, ya saudaraku. Jangankan lagu orang, lagu saya sendiri yang saya karang zaman saya belum mendapat kebenaran ini pun juga saya sadar tuh lagu mesti dirubah kalimatnya. Saya sendiri juga harus merubah kok kalimatnya, saudaraku. Iya, benar yang saya katakan? Benar, saudaraku. Benar sekali. Kalau saudara belajar kebenaran seperti ini nanti, efek dominonya itu luas. Luas sekali, sudah mengerti begini, jadi paham nanti. Ini nggak benar, ini benar. Wah, makin tajam. Sembarangan itu main pungut ayat Alkitab. Sembarangan, saudara. Kalau lagu-lagu seperti yang dinyanyikan sekarang ini, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Mungkin nanti di surga nanti bisa di kekekalan nanti orang itu dibakar di api neraka, bisa. Maka saya tidak katakan salah sama sekali. Betul nggak, saudara? Tapi pemahaman orang hari ini kan sekarang, betul. Sekarang nih kita menang, menang. Seperti misalnya begini, sederhana saja ya. Kalau orang Yahudi kan gini, serukan nama Yesus, serukan nama Allah, serukan. Kan memang Israel itu meninggikan nama Yahweh. Yahweh lebih tinggi dari Baal, Dagon, Asitoret, Asyera, Milkom, dan lain-lain. Serukan nama Yahweh. Serukan secara fisik, Yahweh, haleluya. Nah kalau kita, Yesus, Yesus, artinya apa coba? Orang cuma dengar, Yesus, Yesus. Apa maknanya untuk orang menyerukan nama Yesus? Menyerukan secara harfiah namanya. Beda dengan konsep menyerukan nama Yahweh di perjanjian lama. Kalau nama Yesus itu disaksikan lewat perbuatan. Amin. Anda masih bersama saya? Sudah mengerti yang saya katakan? Bukan serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Buat apa? Buat apa? Kalau di perjanjian lama serukan nama Tuhan, itu betul-betul namanya diserukan secara fisik. Lalu kuasa Allah dinyatakan kuasa Yahweh. Supaya bangsa-bangsa di sekitar Israel takut kepada Allah Yahweh. Itu nggak bisa sama dengan menyerukan nama Yesus lalu kita teriakin Yesus. Serukan nama Yesus. Maksudnya apa? Oh, memberitakan Injil, Pak. Alkitab mengajarkan apa? Cerita tentang Yesus? Enggak. Alkitab mengajarkan kita bersaksi lewat perbuatan. Banyak hal yang harus dibenahi, saudara. Nah, kita ini jadi orang yang selalu menggugat. Kesannya menggugat terus. Apa yang sudah dianggap benar, sudah permanen. Tetapi ini adalah kebenaran. Di rumah Anda membaca 1 Samuel pasal 4. Kisah mengenai anak-anak Samuel yang pergi berperang melawan Filistin. Bangsa Israel kalah. 4.000 orang di medan pertempuran mati. Lalu mereka yang dimotori oleh Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, mengambil tabut perjanjian. Ini tabut kelilingi Yeriko, Yeriko roboh. Menyeberangi Yordan, Yordan terbelah. Sekarang model itu, bayangkan ini semua di perjanjian lama loh.
Ini perjanjian baru loh. Model perang dengan membawa tabut itu dipakai. Akhirnya apa? Tetap kalah, tabutnya dia sita, dirampas. Semua ini masih di perjanjian lama loh. Tidak bisa digeneralisasikan satu metode untuk situasi yang berbeda. Belum tentu Tuhan berkenan. Jangan mentang-mentang pakai tabut, pasti musuh kalah. Nyatanya bangsa Israel kalah walaupun mereka membawa tabut itu. Bahkan akhirnya tabut itu sendiri dirampas. Jadi tidak bisa sama, saudaraku. Tidak bisa sama. Di sini pentingnya seseorang betul-betul bergaul dengan Tuhan dan peka terhadap kehendaknya. Orang-orang Indonesia itu suka ikut-ikutan, saudara. Tidak semua ya. Nanti di Nigeria ada apa, di Argentina ada apa, di Amerika ada apa, ikut-ikutan. Transformasi di Nigeria besar-besaran. Wah, kita ikut transformasi. Nigeria dirubah Tuhan. Indonesia juga akan dirubah Tuhan. Nyatanya kita lihat apa? Buahnya tidak berarti. Hari ini Nigeria sendiri bukan orang Kristen yang berkuasa. Coba kita lihat fakta-fakta seperti ini. Lalu para pembicara itu tidak mempertanggungjawabkan loh saudaraku. Perbuatan, perkataan yang tidak tepat tersebut. Nah kalau kita lihat kisah 1 Samuel pasal 4 ini saudara. Kan jelas. Kalau tabut dipakai untuk mengelilingi Yeriko. Bukan berarti tabut yang sama juga bisa dipakai untuk berperang. Belum tentu. Nah kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, fokus kita perjanjian baru. Kita harus menangkap kebenaran-kebenaran umum dan kebenaran-kebenaran khusus itu. Kumpulan dari kebenaran umum yang kita akumulasi. Kumpulan dari kebenaran-kebenaran umum yang kita akumulasi plus kebenaran-kebenaran khusus tersebut, maka akan melahirkan atau menciptakan kecerdasan. Dari kisah ini pelajaran khususnya apa, umumnya apa? Dari kisah ini khususnya apa, umumnya apa? Jadi yang kita lihat itu esensinya. Kebenaran umum itu hikmahnya, esensi dari kisah-kisah tersebut. Dari tindakan-tindakan Tuhan tersebut. Nah dari situ kita bisa punya kecerdasan. Kalau saudara bergaul dengan orang cerdas, jadi cerdas nggak? Kenapa? Kita tahu bagaimana cara dia memecahkan masalah demi masalah. Kalau suatu hari punya masalah, suatu hari kita diperhadapkan kepada masalah yang sama dengan masalah yang pernah dihadapi orang yang kita anggap cerdas atau orang cerdas tersebut. Bisa sama, juga bisa tidak sama. Bisa sama, kemungkinan besar tidak. Karena situasinya pasti berbeda. Tapi prinsip pemecahannya pasti sama. Nah itu yang mencerdaskan kita, saudara. Nah kalau Alkitab kita baca semua, apa enggak cerdas kita? Tapi kalau kita enggak bisa membedakan ini kebenaran umum, kebenaran khusus, ayat umum, ayat khusus, kacau, bukan cerdas, malah muter-muter, jadi bodoh kita, dan malah sesat. Anda paham maksud saya? Jadi malah sesat. Belajar Alkitab bukan benar, malah sesat. Sebab tidak dapat menarik esensinya. Campur aduk, suka-suka. Sendiri, disinilah terjadi pemerkosaan teks. Pemerkosaan teks. Alkitab diperkosa, mencomot Alkitab. Misalnya ya saudara, kalau ketemu kata ular, mesti iblis. Belum tentu. Kok Musa menaikkan ular? Apakah itu iblis? Dikatakan di perjanjian baru, seperti ular Nehustan namanya. Dinaikkan di padang gurun. Yesus dinaikkan di tiang salib. Loh, kok jadi gambaran juru selamat? Setiap kali ketemu minyak, Roh Kudus. Ya enggak selalu minyak bicara Roh Kudus. Apalagi setiap kali ketemu minyak, mesti urapan. Ini mesti minyak urapan.
Nggak selalu, saudara. Ya tapi kalau orang mau begitu ya terserah, saya kan tidak boleh sembarangan mempersalahkan orang walaupun itu salah. Artinya, suka-sukalah orang menganggap itu benar atau salah. Karena waktu jua yang akan membuktikan bagaimana kualitas orang yang mengerti kebenaran dan yang tidak mengerti kebenaran. Jadi kalau saudara tiap hari belajar firman seperti hari ini, tiap hari mendengarkan khotbah, saudara tidak mungkin tidak cerdas. Asal yang saudara dengar itu adalah kebenaran yang murni atau kebenaran yang benar-benar benar. Dia mengekstrak Alkitab. Setiap peristiwa dilihat hikmahnya. Dia lihat itu kebenaran umumnya. Dia bedakan dengan kebenaran khususnya. Dia melihat kebenaran ayat umum, ayat khusus. Seperti asal dan makan pakaian cukup, umum atau khusus? Asal dan makan pakaian cukup, itu ayat umum atau khusus? Umum, semua orang Kristen harus punya perasaan cukup. Oh, itu hanya untuk Paulus? Tidak, untuk semua. Prinsipnya itu benar. Setiap orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus harus menderita aniaya. Umum atau khusus? Kalau aniaya dipahami penderitaan fisik, itu khusus. Hanya orang Kristen pada abad mula. Tetapi kalau dipahami sebagai aniaya secara psikologi, nah, di tengah-tengah dunia gelap seperti ini, dengan bermacam-macam pengaruh, sudah jadi orang saleh, sudah ditentang, itu aniaya secara batin, aniaya juga. Pasti ditolak oleh dunia. Nah, kita harus cerdas. Kalau ini diartikan fisik, khusus. Diartikan umum, diartikan psikologi, semua orang. Jadi luar biasa cerdas kita. Membaca Alkitab itu sangat cerdas. Makanya kenapa kalau kita belajar Alkitab misalnya, di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, bahwa kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita tidak boleh main comot ayat itu, mengartikan harus tahu di mana Efesus. Ada Dewi Artemis di situ, Dewi Diana yang disembah. Ada pelacur bakti. Wah, macam-macam. Kok orang Kristen bisa bertahan? Bla bla bla. Lihat latar belakangnya. Jangan sembarangan saja, saudaraku. Sama seperti Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Lalu sekarang kita ada seremonial cuci kaki. Kan nggak benar. Simbolis saja, Pak. Oke, simbolis. Lalu makna apakah yang kamu dapat dari cuci kaki itu? Rendah hati? Apakah rendah hati itu, saya mau tanya? Cuci kaki? Tuh. Simbolis. Oke, simbolis. Lalu apa maknanya? Ya, kita melayani. Sekarang saya harus cuci kaki saudara. Saudara rela nggak? Buang waktu dan kurang ajar. Apa itu cara saya melayani? Tapi saya persiapan khotbah. Saya harus hidup suci untuk menangkap pesan Tuhan. Supaya laku di mimbar ini diurapi. Aku harus menjaga kebenaran hidupku. Itu lebih berat dari cuci kaki saudara. Kalau cuma cuci kaki 15 menit, 5 menit selesai. Tapi kalau berhari-hari, berjam-jam, saya harus menjaga hidup. Itu lebih berat. Dan itulah cara pelayanan yang benar yang harus saya lakukan, saudaraku. Nah, jadi cerdas kan, saudara? Ini maksudnya. Dari kebenaran-kebenaran yang dalam Alkitab itu, ini umum, ini khusus, dirangkai. Anda jadi cerdas. Tapi kalau tidak bisa membedakan ini kebenaran umum, kebenaran khusus, kacau nggak? Kacau, bukannya pinter, malah ngawur. Dan Anda perhatikan, maaf, tidak mencela siapa-siapa. Kalau orang Kristen yang didengar itu khotbah orang yang bodoh, biar dia dokter, dia insinyur, dia pengacara, jadi bodoh. Bener, jadi bodoh dia. Sampai kita bingung, lo kok jadi bodoh ya? Pengusaha-pengusaha berhasil, yang manajerialnya bagus, dia jadi bodoh, dia setia kepada seorang pendeta yang ngajarinya nggak benar. Jadi bodoh dia. Nah, orang-orang yang punya nurani mulai digelisahkan. Kalau dengar firman-firman seperti ini, mulai iya ya, gua dibohongin ya. Dulu gua dibohongin.
Sebenarnya mereka tidak bermaksud membohongi saudara. Tidak bermaksud. Karena dia juga membohongi dirinya sendiri. Dia tanpa sadar, dia sesat. Lalu dia menyesatkan orang lain. Sehingga tidak pernah membuat orang menjadi cerdas secara rohani. Nah, kecerdasan inilah yang membuat kepekaan orang. Kalau Alkitab berkata, haruslah kamu sempurna seperti Bapa. Kan harus melihat semua tindakan Bapa di perjanjian lama. Sampai zaman Tuhan Yesus. Banyak tindakan-tindakan Tuhan di situ. Yang kalau kita ekstra kebenaran umum dan khususnya. Membuat kita cerdas. Kecerdasan ini melahirkan kepekaan. Mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, di sini betapa berat pekerjaan seorang pengajar. Nggak boleh sembarangan. Nanti saya di mimbar, Roh Kudus penuh saya jebret. Tidak bisa, dia harus persiapan dengan baik. Sola Gracia.